27 Maret 2022. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Apa kabarnya ya Kak Kristin? Pasti luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk kakak-kakak lain yang bertugas pada hari Minggu ini adalah sebagai liturgos, yaitu Kak Catherine dan Kak Kristin. Dan pemain musik kita adalah siapa, Kak? Siapa ya? Ayo. Siapa? Ayo. Siapa? Pada penasaran ya? Pemain musik kita adalah Kak Catherine. Dan pelayanan firman kita adalah Kak Ana. Juga sebagai editor video kita adalah Kak Loisa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Kristin undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelekat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Wah, Kak Kristin, pada semangat ya nyanyinya ya. Iya. Adik-adik, kita akan doa pembuka yang dibawakan oleh teman kita yang bernama Lena. Mari kita berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau ibadah, katilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Masih semangat ya semuanya ya. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah, kita nyanyikan. Anak-anak puji nama Allah.
adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Nah, pembacaan Mazmur kita pada hari Minggu pagi ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa minta tolong sama papa, mama, kakak, dan abang di rumah. Nah, adik-adik sudah dibuka ya? Mari kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kita sudah pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Berapa Kak Catherine? Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua, kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Berapa Kak Catherine? Kidung Ceria nomor 228. Tuhan ambil hidupku, kita nyanyikan bait 1 dan 2 ya adik-adik. Karena yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang boleh kami baca dan kami dengarkan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua mendapatkan berkat dari firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal ke-12 ayat 9 sampai 15a. Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Kak Ana akan membacakannya buat adik-adik di rumah. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang
yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi Kak Ana belum menyapa ya. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga adik-adik Kak Ana di rumah dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal ke-12 ayat 9 sampai 15a. Ya. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke suatu tempat, ya kan? Firman kita ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang datang di suatu tempat pada hari Sabat untuk menyampaikan firman Tuhan. Di tempat di mana Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, ada seorang yang sudah lama sakit. Tangannya sakit, tidak bisa bergerak. Kalau tangan kita sehat kan kita bisa memegang, kita bisa melakukan pekerjaan, ya kan? Kita bisa, kalau adik-adik naik sepeda atau mengangkat sesuatu. Tetapi orang yang sakit ini dia tidak bisa, tangannya lemas, dia tidak bisa mengapa-ngapa. Pada saat itu dia ada di sana. Dia hadir di mana Tuhan Yesus menyampaikan tentang firman Tuhan. Dia berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus membuat begitu banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Dan dia berharap, dia yakin dan percaya Tuhan akan juga menyembuhkan dia. Makanya dia ada di sana. Tetapi ya, pada saat itu juga ada orang-orang Farisi. Adik-adik tahu orang Farisi itu apa? Orang Farisi itu adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka mempercayai hukum Taurat, tapi mereka tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus supaya apa? Supaya mereka bisa menghukum Tuhan Yesus. Padahal pada saat itu kalau kita melihat orang sakit, aduh kasihan ya, kasihan sekali, dia sudah lama sakit, tangannya sudah lama tidak bisa dipergunakan, tidak bisa digerakkan. Nah, untuk mencari-cari kesalahan itu, orang Farisi bertanya di ayat yang ke berapa tadi? Di ayat yang ke-10. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka bertanya, mau menjebak atau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan bijaksana. Tuhan Yesus mencontohkan satu perumpamaan. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba
dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Kalau di dalam kehidupan bangsa Israel, domba itu adalah binatang yang sangat berharga karena binatang ternak yang menghasilkan susu domba, bulunya, dagingnya. Jadi itu ternak domba amat sangat berharga bagi mereka untuk dijaga supaya tidak terjadi apa-apa pada saat diternakkan. Tuhan Yesus mencontohkan begitu. Kalau lagi sedang memelihara domba, dombanya sedang makan di padang rumput, tiba-tiba ada lubang dan dombanya jatuh ke dalam lubang. Apakah dibiarkan mati karena pada saat itu hari Sabat? Tentu tidak. Yang punya domba tahu domba itu amat sangat berharga. Dia akan menolongnya. Itu hanya seekor domba, seekor ternak domba. Yang penggembalanya menolong. Apalagi seorang manusia yang sakit. Ya. Sudah sakit begitu lama. Kalau kita bisa menolong, kalau bisa disembuhkan, kenapa enggak? Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berkata di ayat 11. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya. Ya kan? Pulihlah tangannya itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangannya tadi. Kenapa Tuhan Yesus melakukannya? Karena itulah yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus selalu berbuat baik. Tuhan Yesus kenal sama orang itu? Tidak. Tuhan Yesus gak kenal. Tetapi dia mau melakukan firman. Melakukan apa yang diajarkan. Yang harus dia sampaikan sama semua orang. Kita harus berbuat baik dimulai dari dirinya. Dia menyembuhkan orang yang sakit tangannya. Begitu juga dengan adik-adik, ya. Begitu juga dengan adik-adik. Firman ini mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Ana, untuk apa? Senantiasa rajin berbuat baik, ya. Gimana ya? Kalau misalnya kita membiarkan ada teman yang jatuh temannya, kita cuma melihat. Karena kita nggak akrab, kita biarkan. Nggak boleh ya. Kita harus menolong teman kita. Aduh, kasihan. Kenapa sakit? Kenapa jatuh? Sakit ya? Adik-adik bisa mengambil tangannya, mengajak dia atau menolong dia untuk berdiri. Kalau dia menangis, mungkin bisa membantu membujuk. Jangan nangis ya. Sakit ya? Diobati ya, atau adik-adik yang belum bisa ya minta tolong mama. Berbuat baik bukan hanya hal itu saja, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya adik-adik punya hewan kesayangan, ya. Itu contoh seperti yang tadi peternak domba, ya kan? Sama dengan ini, contoh punya hewan kesayangan. Apakah dibiarkan tidak makan? Dibiarkan kalau sakit? Enggak ya. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus rajin memberinya makan, memberinya minum. Kalau sakit, kita beri dia obat. Kalau memang masih sakit lagi, bawa ke dokter hewan. Itu salah satu perbuatan baik kepada binatang peliharaan. Apalagi kepada manusia. Contoh yang paling simpel adalah di dalam rumah. Adik-adik ada yang punya adik atau yang punya kakak, harus selalu berbuat baik. Misalnya
Gimana contohnya? Ya, adik-adik harus mau berbagi. Meminjamkan mainan. Mungkin si abang dibeliin bola, adik dibeliin mobil-mobilan. Tapi bisa bergantian, sharing. Abang boleh minjamin bola ke adik, adik juga boleh minjamin ke abang mainan mobil-mobilan. Begitu juga yang perempuan boleh tukaran mainan, misalnya masak-masakan, boneka-bonekaan. Bisa berganti, berbagi. Itu salah satu perbuatan baik. Ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya berbuat baik kepada siapa saja. Ya, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman di sekitar rumah, ya, berbuat baik, meminta supaya kita tidak pilih-pilih. Kita berbuat baik kepada siapa saja yang membutuhkan. Kalau pada saat sekarang sering orang kena demam atau mama agak lemas, adik-adik jangan paksa mama lagi. Harus disediakan ini, disediakan itu. Yang sudah mandiri harus bisa menolong mama. Tidak merengek minta dibuatkan makan, tidak merengek minta disuapkan, tidak merengek minta dimandikan. Banyak yang bisa dikerjakan sendiri yang merupakan bantuan untuk mama. Kalau adik-adik bisa mandi sendiri, berarti sudah berbuat baik untuk mama. Kalau adik-adik bisa ambil minum sendiri, berarti adik-adik sudah berbuat baik membantu mama. Jangan mama harus teriak-teriak dulu. Bilang gini, ada nih temennya namanya misalnya Grace atau siapa. Mudah-mudahan ini tidak ada. Adik-adik ke anak yakin tidak seperti ini. Mama sampai teriak, tolong buangkan sampah. Gak dilakukan. Grace, tolong buangkan sampah. Gak juga dilakukan. Sampai mamanya teriak, Grace. Jangan sampai seperti itu ya, Dek. Ya. Jadi, kalau mama bilang, Grace, tolong buangkan sampah, nak. Harus, kalau bisa dilakukan segera, lakukan segera. Itulah perbuatan baik. Kalau bisa kita melakukan, menolong orang secepatnya, harus kita lakukan. Tidak peduli itu hari Sabat. Karena apa? Berbuat baik harus dilakukan kapan saja. Setiap saat. Harus rajin berbuat baik. Itu adalah tanda anak-anak Tuhan Yesus. Karena berharap firman hari ini boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mungkin sekarang sudah mulai sekolah ya, yang sudah sekolah TK, sudah mulai sekolah. Lakukan perbuatan baik di dalam sekolah, bersama teman-teman di sekolah, sopan santun kepada ibu guru. Walaupun kita IMPA belum, masih IMPA online. Tetapi dengan mendengarkan firman, menonton rekaman IMPA, itu juga perbuatan baik. Itu yang Tuhan inginkan. Adik-adik tetap dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Ingat, rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Itu tandanya anak-anak Tuhan Yesus. Dan apa yang adik-adik lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana tadi. Ayo sekarang siapa adik-adik yang mau rajin berbuat baik? Wah, pada semuanya ya Kak Christine. Kak Christine, berbuat baik itu seperti apa sih? Berbuat baik itu seperti berbagi sesama
dan patuhi mama papa. Apalagi ya Kak Catherine? Saling tolong menolong dan tetap ingat akan Tuhan Yesus. Seperti apa itu? Membaca Alkitab, bernyanyi, apalagi Kak Christian? Dan berdoa. Nah, itu dia. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan, ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Bagaimana adik-adik sikap berdoa? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik Ana yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk banyak hal. Persiapkan hati, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman dan pujian yang boleh kami naikkan, yang boleh kami dengar. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang selalu bersedia berbuat baik untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh selalu menjadi anak-anak yang Tuhan banggakan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan kesejahteraan, berikan kemakmuran. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah semuanya boleh bekerja di dalam pimpinan tangan Tuhan. Berkati bangsa kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang menolong semua usaha yang dilakukan pemerintah, sehingga virus COVID-19 boleh pergi dari negara kami, pergi dari negeri kami, dan kami boleh hidup normal kembali, jauh dari virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Berkati Tuhan di dalam pelayanan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, sehingga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kami boleh melakukan tugas pelayanan dengan sukacita. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mama Papa di dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, berkati dimanapun mereka berada, jaga dan lindungi selalu Mama dan Papa, sehingga kami
sebagai anak-anak boleh terus bersama orang tua kami, bersama mama papa yang mengasihi kami. Kami berdoa buat kakak-kakak layan. Berkati Tuhan kakak-kakak layan yang melayani kami di Pelkat PA. Beri kesehatan, beri sukacita. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kakak layan di dalam pelayanannya untuk menyampaikan firman, menyampaikan berita Tuhan, berita kebaikan kepada adik-adik, kepada kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman dimanapun berada, anak-anak Pelkat PA. Jaga dan lindungi selalu Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus-virus yang berbahaya. Biarlah anak-anak Pelkat PA kelas TK tetap dalam keadaan sehat. Boleh mematuhi perintah mama dan papa. Boleh mendengarkan nasihat mama dan papa di dalam kehidupan. Sehingga anak-anak Pelkat PA BTK menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh dengan berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami dimanapun pelayanannya. Berkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak BTK dalam tumbuh kembang. Yang sudah sekolah, Tuhan beri kepintaran. Rajin belajar. Sehingga anak-anak BTK bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Dan di atas itu semua Tuhan jadikan anak-anak Pelkat PA kelas BTK menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, kami layak menerima berkat-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami perdalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya adik-adik, uang persembahan adik-adik bisa dikirim langsung melalui nomor rekening gereja atau diantar ke gereja ditemani oleh mama papa. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita nyanyikan ayat 1 saja ya adik-adik. Persembahan kami ini agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di pemutus ibadah. Mari kita menyanyikan lagu pemutusan dari Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Kita nyanyikan satu kali adik-adik. Yesus penebus
Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa penutup dulu ya adik-adik, yang akan dipimpin oleh pelayan firman kita yaitu Kak Ana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah memimpin kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengar tadi, boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh berbuat baik di dalam setiap kehidupan kami. Boleh berbuat baik untuk sesama kami manusia, untuk siapapun yang ada di sekeliling kami yang membutuhkan bantuan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Ampunkanlah salah dan dosa kami, Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Kak Keket, Kak Christine, dan segenap kakak layan yang bertugas pada hari Minggu pagi ini pamit undur diri. Nah, jangan lupa ya, tetap hadir di IMPA Online minggu depan. Kak Christine tunggu ya adik-adik kehadirannya. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.